Kalau budidaya ikan lele itu tergantung airnya kan. Kalau airnya kurang bagus juga produktivitas pun juga sangat menurun. Dari situ kita harus tahu lah dari pengenalan airnya, ciri-ciri air yang kurang bagus, yang kurang sehat. Panen itu kisaran di 3 tonan lah. Dalam jangka waktu 2,5 bulan, di 3 bulan habis biasanya, nggak tentu juga. Assalamualaikum, nama saya Edi dari Tanjung Mas, tepatnya Dusun 3 Gajahan. Saya pelihara ikan lele, juga patin dengan ada sedikit gurame. Yang utamanya sekarang lagi pelihara lele. Kolam ini luasnya sekitar di satu bau itu sehektar kurang. Dari 9 petak, 6 diantaranya khusus untuk lele, yang lainnya ada patin dengan gurame. Mulai usaha ikan dulu 2013, waktu itu habis pulang dari merantau, bingung cari pekerjaan, maksudnya dari penghasilan apalah hidup di desa. Terus lihat-lihat orang tua pelihara ikan. Awal mulanya sih cuman suruh kasih makan, suruh inilah bekerja dengan bantu orang tua lah. Lama-lama jadi kebiasaan, akhirnya jadi hobi, seneng ikan sendiri. Sebelum pelihara ikan dulu kerja jadi TKI di Malaysia, ya di sana berpindah-pindah, sempat jadi TKI legal juga. Terus sampai bertahan 5 tahun di sana, 5 sampai 6 tahun lah, hampir 6 tahun di Malaysia itu. Terus akhirnya itulah, lama di perantauan nggak ada hasil, akhirnya pulang sini itu membantu orang tua. Merantau di Malaysia dari 2008, awal tahun 2008 sampai 2013-an, 13 awal. Kerja di sana dari kerja restoran sampai pindah lagi ke pabrik, yang terakhir di bangunan sana ikut teman-teman gitulah, cari yang coba penghasilannya agak besar gitu. Pertama orang tua sudah umurnya agak sudah nggak mampu urusin kolam-kolam itu sendiri, pelihara ikan. Akhirnya saya disuruh pulang. Awalnya sempat nggak mau, enak hidup di perantauan kan. Tapi dengan itu kasihan orang tua, akhirnya ya memutuskan balik. Terus itulah jadi kebiasaan. Awalnya juga orang muda kan, jadi kalau untuk bertahan di rumah dengan keadaan hidup di desa kurang berminat kayak gitu awal-awalnya. Terus lama-lama ya itulah, seiring berjalannya waktu kok kayaknya budidaya ikan itu ada potensi yang lebih kayak gitu. Terus dari situ mutusin untuk budidaya ikan. Awal mula pelihara patin dulu, yang pertama ya dapat 4 kolam itu kasih makan, bukan punya sendiri, cuma bantu orang tua sih awal mulanya kayak gitu. Terus dari situ timbul keinginan coba pelihara lele 1 kolam, buat ini coba alternatif lain yang umurnya agak pendek lah. Dulu awal mula pelihara lele, awal mulanya ya coba pijah-mijah sendiri. Awal mula sedikit, itu 1 induk 2 induk coba dibesarin, dipelihara sendiri, dibesarin sendiri. Terus dari sini-sini lama-kelamaan nggak mencukupi bibitnya itu buat dibudidaya sendiri. Akhirnya ngambil dari tetangga sekitar gitu yang mijah-mijah itu.
Paling ya bisa dibilang kalau itu hampir mirip sih. Paling kecil ukuran itu 10 kali 10 lah, 10 kali 10 paling kecil, paling ya yang rata-rata 15 kali 15. Dalamnya 1 meter hingga 1,20 meter. Sumber air kita ngambilnya dari sumur bor kalau enggak tak ada hujan. Kalau untuk saat kemarau kita ambilnya dari sumur bor, kita pompa, kita masukin ke kolam-kolam kayak gitu. Untuk pengisian kolam yang jelas, pertama kita waktu habis panen itu kita buang habis, kita ganti dengan yang baru yang langsung dari sumur bor itu. Untuk tahap berikutnya ya sekitar kalau ada penyusutan kita tambah, kalau air kotor kurang itu kita ganti, yang nggak mesti harus 1 minggu sekali, nggak sampai sebulan, nggak tentulah kalau untuk pergantian air. Kalau budidaya ikan lele itu tergantung airnya kan. Kalau airnya kurang bagus juga produktivitas pun juga sangat menurun. Dari situ kita harus tahu lah dari pengenalan airnya, ciri-ciri air yang kurang bagus, yang kurang sehat. Pertama yang jelas dari bau. Kalau baunya sudah agak mengganggu, itu ikan otomatis sudah banyak yang kurang oksigen lah gitu, harus diganti, kayak warnanya juga hitam kayak gitu biasanya. Untuk tebar kolam 1 peta itu ukuran yang 15 itu kurang lebih di 30 ribuan. 30 ribu itu ya kita biasa habis pakan di 105 110. Gak tentu juga, tergantung kondisi bibit juga ukuran panennya gitu. Panen itu kisaran di 3 tonan lah. Dalam jangka waktu 2,5 bulan, di 3 bulan habis biasanya, nggak tentu juga. Untuk pemberian pakan kita cukup sehari 2 kali. Dari pertama tebar bibit awal mula itu kita pakai ukuran 58, kita langsung pakai pakan min 2. Pakai min 2 dalam kapasitas 10.000, per 10.000 itu 1 sak, kurang lebih 30 kilo per 10.000 itu. Habis itu naik lagi langsung ke min 3, kita langsung pakai yang protein standar itu. Jenis kita pakai biasanya kita pakai laju itu sampai nanti panen lah, sampai habis. Untuk pemberian pakan, takaran kita ya dulu kita pakai sampling lah, pakai sampling seminggu sekali sekian dari berat biomasa kan kita biasa pakai 3%, tapi dari sini lama-kelamaan jadi terbiasa kita pakai feeling lah sekarang. Mungkin karena selalu sering kasih makan itu, jadi feeling itu nggak bisa bohong lah kayaknya gitu. Untuk penyurtiran kita lakukan biasanya di umur 2,5 bulan mulai kita langsung sortir panen gitu. Biasanya kan ada bibit yang agak rusak itu 2 bulan kita sudah sortir, tapi kalau bibit kita normal bulan seminggu kita sortir, nanti 2,5 bulan, 2 bulan 3 minggu kita baru panen lagi, panen habis. Nah habis itu untuk bersihin sisa-sisa ikan yang masih ketinggalan di kolam, yang belum habis dijaring itu kita kuras airnya, kita habisin airnya, kita bersihkan. Habis itu kita pengeringan untuk proses berikutnya lagi. Biasanya kita dari habis siklus itu kita lakukan pengeringan di sampai 10 hari sampai 15 hari. Dari situ kita ada pengolahan lahan, kita kasih kapur dolomit, kita diamkan, kita panaskan dulu kayak gitu biar sejenis bakteri itu biar habis, biar nggak berpengaruh nanti waktu tebar bibitnya. Untuk
tebar kita pakai estafet, soalnya kita kan ada kerjasama dengan bakul-bakul itu, jadi kita ada pengadaan barangnya itulah untuk konsumsi itu, jadi kita tebarnya secara estafet. Kita sekali tebar 2 kolam di 60.000, jadi tiap 3 minggu sekali kita tebar sampai ketemu ke ujungnya. Nanti siklusnya terus berputar, jadi kita bisa tahu lah hasil per hari kita bisa keluar berapa, nanti masukin bibit berapa, kayak gitu. Dari stok daging itu nggak keputus lah. Kalau untuk saat ini kita 1 hari masih dalam kisaran 1 ton. Soalnya kita kan kendala di bakul itu, yang rutin ngambil itu belum semuanya bisa ngambil sini. Kadang ada yang punya petani lain, ada yang ke sana-sana. Kita pernah per hari rutin kita panen 3 ton per hari. Itu waktu stok di luar daerah kami kosong gitu kan, kita bisa sampai sehari 3 ton, bahkan pernah sehari sampai 5 ton juga pernah. Di sini kita berjalan ini ada 13 orang lah dari kelompok kami itu yang bisa saling mensupport dalam segi panen, dari segi permodalan gitu, kita bisa muter gitu. Itulah dari kelompok kita dalam sistem panennya itu, kita saling ya sistem orang dulu lah, masih orang dulu, kita sistem pakai gotong royong. Jadi di mana yang panen dari kelompok kita yang 13 orang itu saling membantu, nanti besoknya gantian. Soalnya tiap hari kan kita ada panen, adakan pemanenan itu, jadi gantian tiap, untuk mengurangi biaya, menekan biaya panen itulah sebenarnya. Waktu ya awal-awal budidaya dulu kita terkendala di pemasaran, tapi semakin kesini sekarang semakin banyak yang mengkonsumsi lele, yang bakul pun semakin banyak sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada kendala di pemasarannya. Bahkan stok pun untuk saat ini selalu kurang. Untuk pembayaran kalau di sini tergantung kita, banyak ada yang langsung bayar cash, ada yang biasa kalau langganan yang memang itu partner kita seminggu sekali ada itu di pembayarannya. Tergantung juga lah, kalau memang itu orang yang dari luar yang ngambilnya nggak konsisten, nggak selalu ngambil, ya kita diusahakan cash. Alhamdulillah dari limbahnya pun kita bisa memanfaatkan ya untuk menanam sayuran. Contoh yang ini sekarang selagi coba dinanam pepaya, dari limbah lumpurnya, sisa-sisa pakan itu, dari air yang penggantian air itu kita manfaatkan buat tanam pepaya. Dari situ ya kita bisa menghemat pupuk di sekitaran 30% lah. Kalau enggak itu pun biasanya ada sekitar yang tanam padi itu biasanya malah senang kalau kita buang limbah ke situ kita, soalnya sangat beda dengan pupuk kimia, termasuk kita pakai itu kan, kita dari pengolahan lahan itu kan kita ada pakai karbon dolomi, jadi pengaruh lah kalau limbahnya itu dibuang ke sawah-sawah, itu bisa meningkatkan hasil produksi si padinya itu. Kalau ke depan untuk budidaya lele itu sangat menjanjikan lah, soalnya dari sampai sekarang pun kita masih belum bisa menuhin kota-kota, permintaan dari kota-kota itu untuk daging lelenya itu, konsumsi lele itu kita masih kekurangan.
kita pun selalu telat lah ibaratnya. Kalau kita ada banyak permintaan pun kita nggak bisa mencukupi. Bagi pemula jangan ragu, jangan patah semangat, jangan pesimis lah untuk budidaya di ikan ini. Soalnya saya dari dulu orang yang ibaratnya dari orang tua nggak dikasih ibaratnya apa modal yang besar. Cukup modal dari orang tua dulu, modalnya pelihara itulah, cuman belajar nggak punya modal apa-apa dari segi keuangan. Dari lama alhamdulillah hasil budidaya ikan lele ini adalah kita sedikit bisa beli tanah, bisa ngidupin keluarga, ya walaupun keluarga kecil ya itulah. Bersyukur bisa hidup di kampung, mutusin buat budidaya ikan itu. Alhamdulillah nggak ada penyesalan di situ, malah seneng bisa berkumpul keluarga, bisa hidup nggak jauh-jauh dari orang tua, dari keluarga. Hasilnya pun bisa dibilang lebih lah dari merantau di Malaysia dulu.